Ini Direktur Utama PT Metro Mini, ada Bang Nofrialdi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Malam, waalaikumsalam. Baik, kita sebelum bicara panjang, silakan duduk dulu. Kita lihat bagaimana pendapat Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta tentang mogok massalnya Metro Mini ya. Yang baik, saya tawarin pelatihan, tawarin gaji 2 kali UMP, nggak usah cari penumpang. Masa kamu nggak mau? Terus sekarang kita sudah dapat komitmen dari PPD. Kan PPD mau dikasih 600 bus. Kita nggak bayar rupiah per kilometer. Semua sopirnya akan di training dulu. Mesti dapat sertifikat dong. Kamu mau nggak? Saya beli bus baru, model ugal-ugalan, bawa lagi ya sama aja. Ya Anda kalau sopir mau bilang saya mau ngidupin keluarga saya, anak saya. Kalau Anda kasihan sama anak dan keluarga Anda, ya dilatih lah baik-baik untuk dapat sertifikat. Anda kan bawa pulang rezeki halal 2 kali UMP. Jadi kalau sekarang ngancam kita nih, mogok. Sekarang kalau mogok, sikat habis sudah. Jadi saya ingatkan kalau Metro Mini pemilik sopir kernet yang nonton TV ini, kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Ngancam kita nih, mogok. Sekarang kalau mogok, sikat habis sudah. Kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Kalau bisa punya hak gitu dapat Metro Mini jelek, saya buang ke laut, saya buang ke laut. Metro Mini masih layak untuk masyarakat kecil yang bawah. Tolong itu perhatikan Pak Ahok. Kami perlu pembinaan, bukan dibinasakan, dibuang ke laut. Puluhan supir Metro Mini yang terkena razia uji kelayakan dan diberhentikan operasinya oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat pagi tadi menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Senen. Para sopir ini mengamuk dan melakukan protes atas sikap petugas di Sub Terminal Senen yang membiarkan 90 armada minibus bantuan beroperasi di saat mereka mogok jalan. Adu mulut antar sopir Metro Mini dan petugas Dinas Perhubungan tak terhindarkan. Kondisi ini membuat para penumpang di Terminal Senen semakin terlantar. Para sopir Metro Mini menyatakan bus bantuan yang disiagakan Pemprov DKI selama Metro Mini mogok harus ditiadakan sebelum adanya solusi untuk para sopir Metro Mini yang dikandangkan belum dikeluarkan. Para sopir Metro Mini yang kesal akhirnya mengusir puluhan minibus bantuan gratis dari Pemprov DKI di terminal. Namun aksi sopir Metro Mini ini mendapatkan hadangan dari petugas. Ratusan sopir Metro Mini yang ada di sejumlah wilayah DKI Jakarta melakukan aksi mogok karena memprotes kebijakan Pemprov DKI dan Dinas Perhubungan yang mengandangkan ratusan Metro Mini yang tak layak jalan. Dari Jakarta, Hasben Benef, TV One mengabarkan. Baik, itu tadi paling tidak yang sudah direview ya dari mogok massalnya atau mogok beroperasinya Metro Mini. Tapi merasakan nggak sih, Kang, di jalan yang agak sepi, gitu ya? Sepi agak sepi nggak ada Metro Mini. Tapi macetnya nggak berubah. Macetnya nggak berubah. Tapi terasa suasananya. Ya? Memang kebetulan sekarang sedang musim libur sekolah. Memang akan terasa lebih parah dampaknya kalau pas mogok pada saat sekolah. Sekarang mungkin pada saat musim libur sekolah ya jadi mungkin tidak begitu terasa penumpukan penumpangnya. Ya, jadi memang menjelang akhir tahun lagi libur, Metro Mini pingin libur juga kan. Nah, di sini mungkin suasana, tapi terasa suasana Jakarta yang agak berbeda. Agak lengang ya. Memang suasananya saya dari tadi perjalanan saya melihat ini Metro Mini kemana? Ternyata memang tadi mogok kita sudah berapa hari ini. Bang Nofrialdi, ini kita melihat pilihan dari supir dan juga kernet untuk mogok. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Akhirnya yang kontra akan mendukung, oh ya sudah mogok saja. Itu lebih baik misalnya. Tapi kalau Anda mendengar suara-suaranya dari sopir-sopir dan kernet Metro Mini, seperti apa sih keinginan mereka dengan mogok sebenarnya? Jadi begini, Mbak Mafis. Jadi mereka itu mogok operasi gitu kan. Artinya mereka itu sebenarnya tidak kepingin seperti itu. Mereka pinginnya bagaimana supaya mobil ini bisa jalan, ya beroperasi, anak dan keluarganya bisa makan. Tapi karena sekarang ini ya dari Dishub itu
melakukan penertiban di lapangan itu sudah sepertinya mereka itu sudah tidak sanggup gitu melayani di sub itu. Seperti contohnya mereka punya surat-surat lengkap, ya, uji berkalanya tersebut masih hidup, ya kan? Ya namanya mungkin ya kalau Metro Mini kita juga telah tetap mengakui ya memang sudah tua, ya mungkin ya pasti ada kekurangan juga lah kan, walaupun sudah selesai itu uji kirnya, misalnya rem tangannya tidak berfungsi, ya kan? Nah kalau kami berharap ya lakukanlah suatu tindakan, ya tetapi jangan dikandangkan seperti ini gitu loh kan, misalnya ya seperti rem tangan tadi nggak ada berfungsi. Coba bisa ditilang, ya, misalnya diberi suatu surat perjanjian misalnya kan. Kalau besok misalnya beroperasi lagi masih terbukti rem tangan ini tidak berfungsi, maka kami akan mengandangkan gitu. Kita siap untuk itu semua, Mbak. Akumulasi ini bukan hanya dengan misalnya layak atau tidak layaknya armada Metro Mini sendiri kan, Bang. Abang tahu juga bahwa bagaimana pelanggaran-pelanggaran dan juga bahkan mungkin kecelakaan yang luar biasa masifnya secara beruntun kemarin kan, itu juga dirasakan sekali oleh mungkin pemerintah kota sudah geram juga melihatnya. Ada evaluasi nggak setelah kecelakaan, setelah mungkin tabrakan dengan pejalan kaki, dan itu tanpa evaluasi yang jelas dari Metro Mini? Ya kalau memang Metro Mini evaluasinya memang dari pihak manajemen mungkin belum terasa gitu Pak ya. Namun bagi si pemilik armada tersebut, dia pasti sudah mengatakan kepada supirnya supaya siap hati-hati di jalan gitu kan. Karena memang nanti kalau terjadi kecelakaan atau apalagi bisa meninggal orang itu, kejadian yang ditabrak kereta kemarin, itu ruginya sangat luar biasa. Izinnya dicabut, ya itu katakanlah harga mobilnya 70 juta, itu sudah hilang gitu kan. Bahkan saya bertanya kepada si pemilik tadi, kita lah katakan kan, itu kita juga malah kepingin membantu si korban itu sebenarnya Mbak Balkis. Tapi kita tidak tahu kemana kita mau bantu. Karena tidak ada manajemen, mungkin tidak ada komunikasi atau nggak ada? Nah, bukan tidak ada komunikasi. Kita dengan yang si korban kemarin, karena memang itu sangat luar biasa ya, kejadian itu banyak yang meninggal seperti itu. Kita nggak tahu itu kemana ya kita mau cari korban-korban ini, alamatnya gitu loh kan. Nah, cuman kemarin sudah ada kita. Tapi harusnya kalau ada kondisi seperti itu harusnya sudah ada mungkin crisis management untuk mengambil alih tugas itu. Saya sudah coba, Pak. Kita siap malah. Saya bicarakan sama pemiliknya itu. Kita mau memberikan lagi bangsa 4 atau sampai 5 juta. Kalau seandainya misalnya 5 juta per orang kita mau kasih misalnya kan. Itu kalau kali 24 orang udah tambah 120 lagi. Itu dibagi kita, begitulah keadaan si kita, si pemilik, si punya mobil itu kerugiannya yang sangat luar biasa. Ada kerugian juga meskipun nyawa melayang begitu ya. Betul, itu memang ya namanya, yaitu saya katakan juga, yaitu mungkin ya di lapangan itu ya segala macamnya itu terjadi. Bukan Metro Mini saja yang merupakan kecelakaan yang seperti itu. Kayaknya tolong tanggapi, tapi nanti kan kita harus jeda sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Sekarang ngancam kita nih, mogok. Saya kalau mogok, sikat habis sudah. Kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Kalau bisa, itu dapat Metro Mini jelek, saya buang ke laut, saya buang ke laut. Metro Mini masih layak untuk masyarakat kecil yang bawah. Tolong itu perhatikan Pak Ahok. Kami perlu pembinaan, bukan dibinasakan, dibuang ke laut. Ya agak emosi sedikit gitu. Kalau untuk anarkis nggak ada, bisa nggak ada ini. Cumannya maksudnya gini, supaya adil, ini mobil kuning dikeluarkan aja. Jadi sama-sama merasakan kami gitu. Jangan ini jalan kami seperti kambing conge di sini. Artinya nggak ditanggapi kan? Itu maksud saya. Sampai hari ini memang stop operasi dulu serentak anak-anak, karena mau beroperasi pun di bawah tahun 2014, di bawah tahun 2004 tidak boleh
beroperasi. Jadi peraturannya sekarang, jadi kami nggak bisa operasi karena di bawah tahun 2004 harus stop. Tolonglah, Disub jangan semena-mena. Disub baru punya undang-undang untuk mengadakan Metro Mini. Disub harus mematuhi undang-undang karena kendaraan kami sudah layak. Ahok belum bisa menurunkan angkutan umum di ibu kota yang layak. Tetapi Metro Mini masih layak untuk masyarakat kecil yang bawah. Tolong kita perhatikan bahwa kami perlu pembinaan, bukan dibinasakan, dibuang ke laut. Ini anak istri kami, Pak. Ini anak istri kami. Apa? Saya hamil, Pak. Tolong, Pak. Tolong sampaikan kepada gubernur, kami perlu pembinaan, bukan pembinasaan, dibuang ke laut metro saya, Pak. Ini tahun 2015 pada tanggal 6 Desember jurusan Metro Mini ya, ini Kalideres Grogol nih 18 tewas dan pada tanggal 27 November ini ada juga tabrakan atau kecelakaan yang terjadi. Oktober juga begitu, 1 luka ringan. Agustus juga begitu, ada 1 luka ringan di perempatan Pejaten. Dan seterusnya ada beberapa rentetan kecelakaan Metro Mini sepanjang 2015 yang bukan hanya memakan korban luka saja tapi juga korban jiwa. Nah, tadi salah satu yang diakui oleh Bang Nofrialdi adalah mengatakan ya memang kami suka kesulitan untuk misalnya ingin membantu dalam bertanggung jawab misalnya dengan tidak ada komunikasi antara pihak Metro Mini dengan korban misalnya. Nah, saya sudah bersama juga dengan Kadisub DKI Jakarta, ada Pak Andriansyah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini. Ya, terima kasih. Tadi sudah mulai bicara soal bagaimana yang mogok beroperasi dimulai. Bang Nofri bilang katanya kita ini serba salah begitu Bang ya. Kalau dilihat inginnya direvitalisasi, inginnya ayo dong diremajakan. Kan kita juga dapat surat perpanjangan, dapat lisensi juga begitu kan. Masih ada yang hidup begitu ya. Nah, tapi kok sekarang tiba-tiba mau dikandangkan kalau operasi lagi. Gimana Pak Andri? Jadi begini ya, mungkin momentum ini tepat untuk kita sama-sama melakukan perubahan dalam menata transportasi. Mungkin selama ini, mohon maaf ya, kita selalu sering bertoleransi terhadap ketidakdisiplinan, ketidaktaatan, ya, sehingga masalah ini terus berlarut. Nah, saya memang jadi perintah oleh Pak Gubernur, mau tidak mau, enak gak enak, suka nggak suka, harus melakukan penataan seperti ini. Ya, memang kalau seumpamanya kita lihat dari Pak Nofri, kita tanyakan dengan pemilik-pemilik itu semuanya sudah tahu kok aturan-aturan yang ada gitu. Sekarang bagaimana kita bisa ya menampung semua aspirasi masyarakat. Jadi gini, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah ya masalah yang kita tertibkan itu masalah kelayakan jalan. Ya ini kan sering dikeluhkan, Pak kami sudah punya KIR, Pak kami sudah punya KIR, kami masih hidup, kenapa kami ditertibkan? Jangan salah, KIR itu umurnya 6 bulan. Ya, bukan berarti Anda uji KIR, Anda tidak bertanggung jawab terhadap operasi ya armada yang Anda operasikan setiap hari. Tapi memang lolos uji KIR-nya memang lolos. Saya mau tanya dulu. Bisa jadi. Bisa jadi artinya? Jadi begini. Tidak 100% lolos, tapi lolos. Enggak, bisa jadi lolos 100% lolos. Karena memang kebanyakan saat ini ya ini diakui ya sama sekjennya kemarin sama-sama kita dulu. Ya, pada saat uji KIR mereka sewa-sewa spare part nih. Ya kan? Benar tuh Bang Nofri sewa-sewa spare part. Iya kan? Nah, ada tukar begitu set, ya kan? Nah, pas begitu dia keluar, dibalikin lagi. Nah, yang paling penting bukan sebenarnya KIR itu penting. Tapi yang paling penting adalah kelayakan dia berkendara pada saat dia beroperasi. Itu yang paling penting. Betul kan? Nah, makanya kita melakukan ini yang pertama, ya, secara administrasi KIR-nya kita lihat. Ya, izinnya kita lihat. Ya, terus pengendaranya, SIM-nya kita lihat. Dan yang paling penting kelayakan di lapangan, lokasi ini kita lihat gitu loh. Karena kalau seumpamanya dia uji KIR, tiba-tiba bannya bondol, bannya botak, harus kita diemin. Benar.
masalahnya kita di sini sekarang sudah berbicara berkaitan dengan keselamatan manusia, udah tidak bisa bertoleransi lagi. Mau tidak mau harus kita kandangkan, itu aja. Ya. Jadi gini, kalau saya melihat ini momen besar ya untuk melakukan perubahan. Karena gini, kita ingin melihat transportasi publik itu sebagai pelayanan atau bisnis. Kalau bisnis repot. Kalau ini pelayanan memang harus diambil alih sebagian oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang model bisnis, memang biaya produksinya itu ada sangat membebani para pengelola. Contohnya begini, ada biaya produksi itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung ini yang sekarang ditanggung oleh para operator. Contohnya biaya perpanjangan usia produksinya, kemudian modal atas bunga, perawatan besar kecil, pemeliharaan ban, oli, semuanya. Sementara tarifnya tidak memungkinkan mereka untuk kompetitif dan menjadi lebih survive. Nah, di sini persoalannya Metro Mini menjadi seperti sekarang. Nah, kalau sekarang Pak Gubernur mungkin karena kekesalannya sampai mengatakan dikandangkan atau dibuang ke laut, ini sebetulnya menjadi pertanyaan bagi kita. Saatnya momen ini kita jadikan perubahan secara mendasar dalam mengelola. Kalau gitu langsung tanya aja, mau dibina atau dibuang ke laut, Pak Andri? Jadi gini, barusan tadi sore jam 4, mungkin Pak Nofri tahu, kan begini, saya ingin melakukan pembinaan, terus terang saja, kepada Metro Mini kita bingung, sama siapa nih? Sampai sekarang ini kan kubunya ini masih belum damai nih. Coba kita tanya dulu, Pak Nofri, gimana? Benar nggak nih ada masalah internal? Ada berapa kubu di dalamnya? Gini, Pak Novi udah berapa kali ketemu saya? Berapa kali, Pak? Udah sering ya, okay. 6-7 kali ya macam ini. Saya cuma hanya minta, tolong kasih tahu saya ya keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa Anda kita ajak gitu. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa nunggu lagi. Anda mau damai kan? Tadi saya langsung saja, jujur saja, saya dengan memberanikan diri, saya undang semua pemilik bus Metro Mini. Mau kubu A, kubu B, kubu C semua. Terserah. Yang penting apa? Saya akan tata, saya akan pakai masukkan dalam rupiah per kilometer. Ya udah, nempel aja deh di Kopaja, cepret. Udah, gitu aja deh. Hasilnya nempel di Kopaja. Iya, nempel di Kopaja. Supaya dia ikut rupiah per kilometer. Apa yang dikatakan oleh Pak Yaya tadi benar. Secara sistem mengikuti caranya Kopaja maksudnya? Bukan, supaya dia ikut rupiah per kilometer, bergabung. Supaya apa? Kita bisa mem-PSO-kan ya bus-bus Metro Mini yang akan yang bergabung yang akan beroperasi di DKI. Kalau saya itu hasilnya. Gini, hasilnya. Tapi sebentar tanya dulu sama yang punya Metro Mini nih, Bang. Setuju nggak ditempel dengan Kopaja? Kalau saya secara Metro Mini barangkali Mbak tidak setuju ya. Karena Metro Mini juga bersiap-siap membenahi untuk bergabung dengan Transjakarta. Saya katakan Mbak Malkis, saya juga telah mengajukan permohonan sepertinya ke Pak Akbar dulu ya. Ini ke beliau ini memang belum ya, tetapi memang beliau ini sangat welcome kalau saya lihat sebagai kepala dinas gitu kan. Kalau yang tempo hari saya sudah mengajukan ke Pak Akbar, ke Pak Benyamin Bukit, Tidak ada respon. Tapi tidak ada respon. Seharusnya kalau ini misalnya kurang sesuai dengan arahan Pemda, harusnya memberikan saran. Oke, berarti gini, pertemuan gitu. Pak Andri jam 4 tadi bersama dengan semua stakeholder nggak setuju Metro Mini untuk ditempel ke Kopaja. Jadi begini, mohon maaf ya Pak Nofri ya, saya juga kan nggak bisa menunggu. Masalah transportasi ini nggak bisa nunggu. Nanti dulu tunggu dia damai. Kapan? Nggak, saya tanya, Bang Novi, di internal Metro Mini sudah damai atau belum? Kalau saya mengatakan sudah damai dan saya telah membawa ke Pak Andri, ya katakanlah yang kompetitor tempo hari yang ada dikatakan pengurus lain lagi. Saya udah bawa Pak Panjaitan gitu kan. Dan kemudian memang waktu saya membawa beliau diri. Tidak ada konflik, tidak ada persoalan internal. Nah, karena kan masalahnya belum setuju nih, Bang Novi. Kalau saya mengatakan mau ikut atau tidak, itu aja. Katanya pertama saya sependapat. Ini bukan ini Pak Nofri ya. Kita berpikir bahwa hari ini kalau mogok kan kerugian di pala pengelola, supir dan sebagainya, dan juga di masyarakat. Supaya kesan tidak ada konflik di dalam dan tidak ada persoalan lagi di lapangan, nyatakan aja hari ini selesai semua. Besok datang bersamaan dengan launching Kopaja ya kan, nyatakan saja bawa berkasnya dan sudah itu mungkin prosesnya bisa lebih cepat lagi. Karena saya kira kondisi sekarang ini antara yang di lapangan dengan kecepatan manajemen itu harus sama. Kalau tidak ya nanti di lapangan sudah menuntut lebih, sementara di internal pengambil kebijakan belum siap.
saya kira, dan ini menarik ya, dari gubernur sudah terbuka, di sub tidak ada persoalan lagi, apalagi yang ditunggu, itu menjadi tantangan. Oke, berarti ini jawabannya dari Pak Nofri, mungkin memang tidak mudah, karena Anda juga pasti ada beberapa kepentingan lain di belakang, atau teman-teman dan sebagainya, tapi paling tidak kita nanti ingin dengar dari Pak Nofri, mau nggak kemudian gabung dengan Kopaja untuk paling tidak cepat-cepat ada solusi. Tapi sesaat lagi ya, sambil kita juga mengundang bagi pemirsa yang ingin memberikan komentar